Shalom, kembali kita berjumpa jemaat terkasih dalam Tuhan, jemaat gereja generasi apostolik. Hari ini kembali dengan Daily Feed. Saya mau menekankan pada Anda sedikit-sedikit ya, karena nggak bisa saya overfeeding you. Karena setiap firman yang dibagikan day by day, bukan untuk hiburan saja, tapi untuk Anda alami, aplikasikan, right? Sekali lagi seperti yang di episode 3 episode yang lalu saya bilang. Orang itu nonton Yesus. Gak pernah ingat khotbah Yesus. Anda tahu kan? Murid-muridnya aja udah dikasih tahu bahwa dia akan mati, dianiaya, menderita, bangkit hari ketiga. Kan pada gak percaya kan? Bahkan Petrus melanggar itu, jangan terjadi itu. Setelah Yesus mati, benar-benar mati loh. Terus badannya diminta Yosef Arimatea titip di kuburan dia yang paling lux, yang paling baru, belum pernah dipakai. Mayatnya hilang karena dia bangkit dari mati kan. Terus pada perjalanan di kampung ke Emmaus, 2 muridnya digabungin, dikunjungi Yesus. Kamu ngomong apa? Terus mereka berdua berkata, masa kamu gak dengar apa yang terjadi dengan Yesus dari Nazaret? Jadi apa yang dikhotbahin Yesus lupa. Tapi pribadi Yesus menjadi enigma, menjadi suatu yang I don't understand. Who is he sebetulnya sih? Siapa sih itu orang? Apakah hidup Anda menjadi kesaksian ke hidupnya Yesus? Mungkin khotbah Anda, kesaksian Anda dilupain orang. But you are not being forgotten. Orang tuh nonton kita loh. Nah hari ini saya mau lanjutkan lagi dengan satu kalimat lagi saya mau ajarin Anda. Pada waktu kita lahir baru, undang Yesus masuk dalam hati dan hidup kita. We invite him into our heart, right? Nah, untuk apa? Untuk dia pegang kendali. Saya tuh selalu kalau dengerin khotbah-khotbah pendeta lain, di tengah krisis, krisis kan banyak ya, nggak usah pandemi ini ya, nggak usah COVID-19, serangan-serangan COVID, kan ada penyakit lain juga yang lebih ngeri daripada COVID juga kan, kanker, HIV, sakit darah tinggi, orang komplikasi di ICU, koma, many things. Dan seringkali pendetanya nggak tahu lagi mesti ngomong apa sama keluarga, langsung dia berkata, serahkan kepada Tuhan. God is in control. Allah pegang kendali. Nah sekarang kalau kita dikasih tahu God is in control, what is our response? Respon kita, sikap kita seperti apa? Do you really allow God to be in control of your life? Boleh gak Tuhan pegang kendali hidupmu? Kalau boleh, Anda nyerah dong setelah mengundang Yesus masuk dalam hati dan hidupmu. Now Lord, kau sekarang pegang kontrol hidupku, kendalikan hidupku. Bagian mana yang Anda mesti beri ke Tuhan untuk dia bisa kendalikan? Setirnya Anda tuh namanya apa? Kehendak kita. Anda tahu kehendak kita bagian apa? Roh kita, badan kita atau jiwa? Jiwa kita. Apa yang kita mau, apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Right? So kehendak kita kasih ke Tuhan. Karena gagalnya Adam di Taman Eden dan Hawa adalah memberi kehendaknya kepada setan. Karena dirayu. Nah, so when you invite Jesus into your life and you have born again experience, basically you saying, Lord, take control of my life. Dan itu adalah exactly yang kita minta kepada Tuhan. Kalau Anda gak sadar, biarlah episode ini menyadarkan Anda. Jadi, kalau terjadi konflik dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anakmu, pada bingung mau cari nafkah gimana karena di PHK atau Anda mendapat gajinya ditunda nanti. Enggak pernah dipotong, tetap sama, cuma pembayarannya ditunda. Berarti Anda kan mesti kencengin ikat pinggang dong sekarang dong. Terus itu kan membuat perubahan. Si Peter Kasiro ngomong, sampai kita sakit untuk gak tahan di tempat kita berada, baru orang tuh mau berubah loh. Anda udah sakit belum dalam situasi ini? Then try to change. Change-nya adalah izinkan Yesus to rule and reign over your will and your emotion, your feeling, and your thinking pattern. Kehidupanmu, pikiranmu, emosimu, kehendakmu. Dan let him drive your will. Izinkan dia mengendarai, mengemudikan kehendakmu.
When you do that, kalau Anda berserah dan mengizinkan Tuhan melakukan itu, dan apa yang akan terjadi saudara-saudara? You are following Him. Dengan hati rela Anda izinkan Dia memimpin Anda. Nah, kalau itu terjadi, Yakobus 2 ayat 14 ayat 26, Anda akan ngerti. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia punya iman tapi tidak punya perbuatan? Apakah imannya nyelamatin dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Dan seorang dari kami berkata, selamat jalan, kenakan kain panas, baju hangat, makan yang cukup ya, yang kenyang, jangan ini musim dingin loh. Tapi kan Anda tahu dia gak punya uang. Dia lagi bokeh. Tapi ia tidak memberikan apa-apa kepada yang diperlukan bagi orang tersebut. Apa gunanya ngomong kayak begitu? Bohong kan ya, omong kosong. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku mau tunjukkan kepadamu imanku dari justru perbuatan-perbuatanku. Jadi apa yang ada di hati, Yakobus katakan mestinya keluar dari menjadi action. Jangan act dulu tapi hatinya gak ada percaya, gak ada iman. Anything you do, you must do it by faith. Sebab apapun yang kau lakukan tanpa iman itu dosa loh. Berarti Anda sendiri yang ngatur, bukan Yesus yang pegang kendali. Apakah Yesus pegang kendali hidupmu, kehendakmu, pola pikirmu, perasaanmu? Di musim ini, kalau Anda izinkan Yesus yang pegang kendali, your life will be full of peace, joy, and truth di dalam Roh Kudus. Apa yang kita lihat kusut sekarang, kamu akan lihat pakai lensanya Tuhan. Enggak kusut, ini ada jalan keluarnya, ternyata aku bisa nih. So surrender to God. Give your life, give your will to the Lord. Let Him be your driver. Supaya kita enggak driven person, but we are called and chosen person. Karena Dia mengendalikan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami di surga. Kami berikan pujian, ucapan syukur. Kau masih ngingetin kami bisa tenang mikir. Who is on the driver's seat? Jesus or me? Biarlah setiap perkawinan, setiap keluarga, setiap individu pengikut Kristus. Betul-betul di musim pandemi ini. Mengizinkan Yesus menjadi kemudi hidupmu, pemegang kendali jiwa mereka. Bukan lagi rebutan, tarik-tarikan antara Yesus dan kami sendiri. Biar Yesus jadi juru selamat, bukan kita nyelamatin diri. Kami minta ini di dalam nama Yesus. Digenapilah di minggu ini. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you for your attention. Take your note and do something about it. God bless you.